Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat Surya Paramita. Kali ini kita akan bercerita tentang Bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Legenda sepanjang masa. Kisah Bahtera Nabi Nuh dan banjir besar adalah salah satu legenda dunia yang diabadikan dalam sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Menurut sejumlah riwayat, Nabi Nuh alaihi salam diutus menjadi rasul 10 abad setelah Nabi Adam alaihi salam. Beliaulah manusia yang pertama membuat kapal untuk berlayar, tentu saja dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kapal pembuatannya itulah yang dikenal dengan nama Bahtera Nabi Nuh. Pada masa itu, manusia benar-benar tenggelam dalam kesesatan dan kekafiran yang parah dengan menjadi penyembah berhala. Maka Allah yang Maha Penyayang mengutus Nabi Nuh untuk meluruskan akidah manusia. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah. Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Quran Surah Nuh ayat 1. Atas perintah Allah, maka Nabi Nuh pun mulai melancarkan dakwah, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, namun kaumnya kafir tidak mempercayainya. Justru menganggap pengikut Nabi Nuh sebagai manusia yang hina. Para pemuka kafir bahkan menuduh Nabi Nuh sebagai pendusta dan orang yang sesat. Quran Surah Hud ayat 27. Dengan sabar selama 950 tahun, Nabi Nuh terus mengajak kaumnya untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Allah. Namun yang mau menjadi pengikutnya hanya segelintir jumlahnya. Yang menjadi lebih parahnya adalah kaum Nabi Nuh bahkan berani menentang Nabi Nuh. Mereka meminta beliau untuk membuktikan ancaman Allah berupa azab yang pedih yang selalu diceritakannya kala berdakwah. Nabi Nuh selalu mengingatkan eksistensi Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Quran Surah Hud ayat 32. Terus menerus ditentang oleh kaumnya. Akhirnya dengan sedih Nabi Nuh mengadukan permasalahannya kepada Allah. Ya Tuhanku, sesungguhnya siang malam aku telah menyeru kepada kaumku, namun seruanku itu justru membuat mereka semakin berpaling dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka agar beriman supaya engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan jari ke telinga mereka dan menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Quran Surah Nuh ayat 6-7. Demikianlah perilaku kaum Nabi Nuh. Tak sedikit pun mereka mengindahkan nasihat sang Nabi. Mereka bahkan saling mengingatkan agar tidak meninggalkan penyembahan terhadap Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr, orang-orang saleh yang telah wafat dan patung-patungnya mereka jadikan sesembahan. Lalu Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat sebuah bahtera dengan menggunakan petunjuk dan wahyu Allah. Mulailah Nabi Nuh membuat bahtera itu. Ejekan datang bertubi-tubi saat pemimpin kafir melihatnya membuat kapal yang besar. Namun Nabi Nuh dengan sabar terus melanjutkan pembuatan kapal tanpa memperdulikan ejekan kaumnya. Setelah pembuatan kapal selesai, Allah lalu memerintahkan Nabi Nuh agar memuat kapal itu dengan binatang masing-masing sepasang, jantan dan betina, keluarganya dan orang-orang yang beriman. Quran Surah
Hud ayat ke-40. Maka Nabi Nuh pun menyerukan kepada pengikutnya agar segera naik ke dalam kapal. Tak lama kemudian Allah menurunkan hujan badai yang tiada henti. Semua mata air di bumi memancarkan air, saling bertemu dan menimbulkan air bah yang sangat besar. Banjir tinggi melanda bumi dengan gelombang setinggi gunung. Itulah banjir terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Dalam kondisi genting, Nabi Nuh memanggil anaknya yang berada di tempat jauh dan terpencil, namun tidak ikut naik ke kapal. Dengan sombong sang anak menolak dan memilih mencari perlindungan ke atas gunung. Quran Surah Hud ayat 42-43. Demikianlah anak Nabi Nuh tidak mau menuruti ajakan ayahnya. Dia justru memilih bersama orang-orang kafir, maka dia pun binasa dan tenggelam bersama mereka. Hal yang sama terjadi pada istri Nabi Nuh. Dia pun ikut tenggelam bersama orang-orang kafir karena menolak ajakan suaminya untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Satu pelajaran besar bahwa istri seorang yang saleh dan berderajat Rasul pun dapat binasa karena azabnya. Karena kenapa? Karena tidak mengikuti ajaran yang dibawakan oleh Nabi Nuh kepadanya. Maka suaminya itu tiada dapat membantunya sedikit pun dari siksa Allah. Quran Surah At-Tahrim ayat 10. Cerita tentang bahtera Nabi Nuh terjadi sekitar 4.800 tahun yang lalu. Itu hanya muncul dalam buku dan beberapa film. Sejumlah ahli sejarah dari berbagai negara pun telah lama penasaran dan ingin membuktikan kebenaran kisah ini. Untuk memecahkan misteri kapal Nabi Nuh, sekelompok peneliti dari Cina dan Turki bergabung dalam Noah Ark Ministries Internasional. Mereka selama bertahun-tahun melakukan misi pencarian sisa-sisa bahtera legendaris ini. Pada tanggal 26 April 2010, para peneliti ini mengumumkan temuan mereka. Bahtera Nabi Nuh ditemukan di Turki. Mereka mengaku menemukan bangkai kapal Nabi Nuh yang berada di ketinggian 4.000 meter di atas gunung, yaitu di atas Gunung Agri atau Gunung Ararat, Turki Timur. Demikianlah kisah Nabi Nuh. Semoga kisah ini dapat menjadikan kita lebih dekat dan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya sesuai syariat yang dibawa oleh Nabi. Dari kisah Nabi Nuh ini dapat kita ambil pelajaran. Bahkan seorang ayah yang menjadi nabi pun tidak dapat menyelamatkan istri yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang ayah yang menjadi nabi tidak dapat menyelamatkan anaknya. Hal ini dapat kita jadikan gambaran pada kehidupan sehari-hari, bahwa sesoleh apapun ayah kita, sesoleh apapun suamimu, wahai ibu-ibu, tidak akan dapat membawakanmu ke dalam surga, kecuali bila engkau mengikuti jejaknya dalam beribadah kepada Allah. Bahkan apabila engkau durhaka kepada suamimu, niscaya Allah akan melemparkanmu ke dalam neraka. Wahai sahabat Surya Paramita, hal ini dapat kita jadikan gambaran bahwa ketika kita beribadah dengan ikhlas kepada Allah, mengikuti orang-orang yang soleh, maka kita akan dikumpulkan kelak dengannya di sorga. Tetapi bila kita mengkhianati orang-orang yang soleh itu, maka Allah akan memisahkan kita nanti di akhirat, sehingga kita akan berada di neraka, sedang orang soleh itu akan berada di sorga. Na'udzubillah min zalik. Wahai sahabat Surya Paramita,
Hal ini haruslah menjadi iktibar besar dalam kehidupan kita, bahwa yang dapat menyelamatkan diri kita adalah ibadah kita kepada Allah, bukan ibadah orang lain. Karena tuntutan untuk beribadah itu datang kepada setiap personal, bukan hanya untuk satu kaum. Oleh karena itu, wajiblah kita menegakkan syariat yang dibawakan oleh sang Nabi, yaitu sang Nabi pada akhir zaman ini, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian cerita ini, semoga membawa hikmah dan manfaat. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.